بل الظالمون في ضلال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Ulama al-qurba wa masyayikhina al-a'izza, para alim, para masyayikh khususnya yang kami hormati dan kami takzimi, sahibul fadilah Al-Mukarram Al-Ustadz Ari Wibowo LC, sahibul fadilah Al-Ustadzah Uswatun Hasanah SPD, sahibul fadilah Jami'atul Ummahat Al-Mahbubah fil Madrasatil Qur'aniyah Daril Fathi. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikun kepada segenap para ummahat yang sudah berkenan hadir di kajian online pada pagi hari ini. Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan, dan tiada bahasa yang indah untuk dilafadzkan selain ucapan serta pujian alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tahmid untuk mensyukuri nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak akan pernah tuntas dan tak akan pernah habis kita bahas. Sehingga berkat nikmat dan rahmatnya pula kita bisa bermujalasah pada kesempatan kali ini dalam rangka kajian rutin wali murid Sekolah Quran Darul Fatah.
Semoga acara kali ini senantiasa memberi manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semerbak harum yang sholawat semoga tetap tertuju keharibaan baginda Al-Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi kita tercinta, Rasul termulia, makhluk terpuja, Nabi yang selalu kita damba syafaatnya. Huwal habibul ladzi turji syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimu. Jamiat ummahat muslimat yang berbahagia, untuk lebih efisiensinya waktu, kami selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan bi umil kitab, acara yang kedua pembacaan nafiri kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan dari wakil kepala sekolah Quran Darul Fatah, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima sosialisasi, dan acara yang keenam penutup. Marilah kita buka bersama acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan barokah pembacaan Ummul Quran tadi, acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun sesuai harapan kita semua. Marilah kita ikuti dan dengarkan bersama laras-laras suci kalam ilahi yang hal ini akan dibacakan oleh Ananda Karimah Rifdah Dwi Nabilah. Alaiha faltatafaddal masqura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu Gimana caranya? yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allah
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah memuji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Quran Darul Fatah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Uswatul Hasanah SPD. Alaiha faltatafadhal mazkura. Jazakillah khairan katsiran jaza untuk Ustazah Lutfi Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, segala nikmat yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang salah satu nikmat yang mungkin tidak semua, nikmat kita sebagai seorang istri, nikmat kita sebagai seorang ibu, khususnya menjadi seorang ibu dari para penghafal Quran, dari para mujahid-mujahidah yang luar biasa, yang alhamdulillah para umi sekalian mengamanahi kami dari Sekolah Quran Darul Fatah, mempercayakan kami menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan ananda-ananda semua menjadi para mujahidah mujahid. Kepada para abi umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama thalabul ilmi memperbanyak ilmu kita untuk menyempurnakan amanah yang diberikan kepada kita, amanah yang luar biasa, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang seharusnya memang ibu adalah madrasah utama bagi anak-anak kita semua. Untuk kajian kali ini mungkin ini baru pertama kalinya kajian yang terkhusus untuk para ibu dan terkhusus untuk para ayah, supaya kita dalam kajian ini kita dapat lebih memahami peran serta kita sebagai amanah kita sebagai seorang ibu. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada manusia paling sempurna, kepada sosok yang menjadi tauladan kita semua, sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita berharap kita dikenali oleh beliau sebagai umatnya, kita sama-sama bisa berkumpul
di surganya Allah bersama dengan Rasul yang paling kita cintai. Baiklah para umi, para ibu yang luar biasa, dengan kesibukan di akhir pekan ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul dalam kegiatan kajian rutin para ibu ini. Yang kita memiliki tema pada saat ini adalah peran istri dalam Islam. Semoga bagi para umi yang sudah menyempatkan hadir dalam kajian rutin ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran jaza atas waktunya, atas kehadirannya. Semoga para umi yang lain pun yang belum berkesempatan hadir dalam kegiatan kajian rutin secara virtual ini, kami pun dari Sekolah Quran Darul Fatah menyiapkan link dari Facebook maupun dari YouTube, bisa kita simak untuk menambah ilmu kita, menambah literasi kita, untuk panduan kita, untuk menjalani amanah kita sebagai seorang. Baiklah para umi sekalian yang selalu Allah jaga, Allah muliakan. Yang paling utama saat ini adalah ucapan terima kasih, ucapan yang luar biasa untuk para ibu semua yang kurang lebih dalam 1 tahun ini kita luar biasa menghadapi masa pandemi dalam proses pembelajaran daring, belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh, dengan aktivitas dan rutinitas dari para ibu yang mungkin di sini memiliki aktivitas di luar rumah, kemudian memiliki amanah anak lebih dari 1 yang sama-sama sekolah, baik di sekolah Quran ataupun di sekolah lainnya. Pasti waktu begitu tersita, tenaga begitu tersita, pikiran pun begitu tersita. Kami dari Sekolah Quran Darul Fatah mengucapkan banyak terima kasih sudah kontribusi para umi semua, udah membersamai Anda semua dalam pembelajaran daring ini. 1 tahun sudah kita lalui dalam pembelajaran daring seperti ini. Banyak hal dari setiap prosesnya yang terus kita perbaiki dari Sekolah Quran Darul Fatah untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk Ananda semua. Mungkin masih banyak hal yang kurang berkenan, kurang tepat dalam segala proses yang kita lakukan dalam proses pembelajaran daring ini, karena pada sejatinya proses pembelajaran daring ini pastinya lebih banyak kontribusi dari umi, dari abi di rumah yang selalu membersamai setiap aktivitasnya di rumah. Mungkin dalam 1 tahun yang lalu pada saat hari pertama penilaian tengah semester genap, di hari pertama kita masih ingat di tahun 2020 itu hari terakhir kita melaksanakan pembelajaran tatap muka atau luring, dan tiba-tiba kita harus melaksanakan pembelajaran daring, dan kita 1 pekan ke depan akan menghadapi pertengahan semester lagi, pertengahan penilaian semester genap yang akan kita laksanakan kurang lebih tanggal 22 Februari. Untuk Ananda yang saat ini duduk di kelas 7, 8, 9, 10, mereka sedang mempersiapkan untuk menyelesaikan proses pembelajaran semester genap ini di tahap tengah semester. Adapun anak Anda yang saat di kelas 9 dan kelas 12 akan melaksanakan latihan ujian sekolah di tanggal 22 tersebut. Kemudian 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ini Ananda juga sudah menyelesaikan atau proses menyelesaikan ujian kompetensi. Banyak hal yang harus dilakukan Ananda dalam menyelesaikan studinya di Sekolah Quran Darul Fatah, dari kegiatan uji kompetensi, latihan ujian sekolah, dan yang lainnya. Dalam proses pembelajaran tersebut, kami berharap dari Sekolah Quran Darul Fatah, para umi yang senantiasa selalu membersamai Ananda dalam pembelajaran di rumah, baik, dikarenakan beliau masih memiliki kendala pada jaringan, Pak, tunggu sebentar. Maka kita tunggu sebentar untuk menunggu beliau join kembali. Mohon maaf ya para umat sekalian.
Dalekan. Baik, Afan, sebelumnya para umahat kita langsung lanjutkan pada kajian pagi hari ini. Insya Allah nanti akan ada susulan sambutan di setelah kajian. Baik, acara selanjutnya yakni acara inti yang akan menyirami hati nurani kita dengan butiran-mutiara hikmahnya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Arwibawo LC alaihimu falyatafaddalu masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Bapak Ibu sekalian, para ayah bunda, abi umi, sesi yang kedua kali ini, kalau kemarin lebih kita tekankan pada ayah, sekarang kita akan membahas khusus tentang masalah peranan ibu. Walaupun sebenarnya peranan ayah dan ibu tidak bisa dipisahkan. Namun kita lihat sejauh mana peranan ibu dalam mendidik putra-putrinya. Biasanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, menjelang tahun ajaran baru atau jauh-jauh sebelum tahun ajaran baru, orang tua sibuk memilihkan sekolah mana yang terbaik untuk buah hati mereka. Kalaupun anak itu masih SD, pasti bapak ibu berpikir sekolah mana yang terbaik, bukan sekolah mana yang termurah. Ya. Ada beberapa sekolah menawarkan kelebihan-kelebihan. Hampir semua sekolahan pasti menawarkan kehebatan-kehebatannya. Bapak Ibu pun juga mungkin sudah survei di mana sekolahan yang memberikan banyak kelebihan dan banyak manfaat untuk buah hati. Yang SMP dan SMA pun juga sama. Mana yang paling baik? Tentunya baik di sini juga baik secara intelektualnya, bahkan mungkin ada yang berpikir secara spiritual anak pun juga terjaga. Namun kadang-kadang para orang tua hanya mementingkan, prioritaskan masalah kecerdasan anak dalam hal intelektual. Mencari sekolahan yang baik itu sebenarnya tidak bisa kita ukur bahwa sekolahan ini terbaik, sekolahan B terbaik, sekolahan C terbaik. Kajian kali ini sebenarnya kita akan menentukan sekolah yang terbaik itu di mana untuk anak-anak. Madrasah yang terbaik itu di mana sebenarnya? Dalam kota atau luar kota? Yang paling tinggi gedungnya, paling megah gedungnya, paling banyak sarana prasarananya, atau yang paling banyak siswanya. Kriteria menentukan sekolahan pun macam-macam. Yang alumninya banyak diterima di perguruan tinggi,
Jangan keliru, kadang-kadang kita memilih sekolahan itu alumninya banyak diterima di mana-mana, di perguruan tinggi negeri, karena memang kadang-kadang input anak-anak mereka juga sudah bagus-bagus. Jangan salah bahwa sekolahan itu banyak siswanya, mungkin karena paling memberikan harga yang paling murah dan kita juga tidak tahu hasilnya. Jadi kalau kita menentukan sekolahan mana yang terbaik untuk si buah hati, sebenarnya jawabannya sudah ada. 1000 tahun yang lalu pun sudah ada. Seorang ulama juga sudah mengatakan sekolahan yang terbaik untuk buah hati, untuk ananda adalah Al-ummu madrasatun. Sekolahan yang terbaik untuk putra putri kita bukanlah sekolah yang mahal, bukan sekolah yang terbanyak siswanya, bukan sekolahan yang alumninya banyak diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi bergengsi, bukan sekolah yang banyak tenaga pengajarnya dari luar negeri, bukan pula yang punya hubungan internasional, sekolah internasional, bukan itu semua. Sekolahan yang terbaik adalah Seorang ibu adalah sekolah terbaik buat putra-putrinya. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Seorang ulama yang bernama Hafiz Ibrahim berani menyatakan bahwa ibu adalah sekolah yang prioritas, yang terbaik. Bila engkau mempersiapkannya, engkau akan telah mempersiapkan generasi terbaik. Ternyata sekolahan mewah, mahal, sekolahan yang banyak alumninya diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit, ternyata masih kalah dengan sekolahan yang bernama ibu. Tapi justru yang sekarang orang tua lupa bahwa sebenarnya ibu dan ayah juga merupakan sekolahan bagi putra-putri mereka, dan itu merupakan pendidikan yang terbaik. Maka kebaikan orang tua dalam membina putra-putrinya akan jauh bisa mencerdaskan, memberikan peranan, banyak mewarnai untuk putra-putrinya. Sekolahan manapun juga itu kan hanya mengemas sementara, memberikan motivasi, mengarahkan. Tapi sesungguhnya anak akan melihat, merasakan dan bersama-sama orang tua dalam banyak hal. Bapak Ibu sekalian, 3 hal, 3 kriteria, 3 faktor, 3 alasan di mana kita menyekolahkan putra-putri kita. Perhatian kita sering tertuju pada yang terkait dengan physically, yang itu terkait dengan bagaimana gizi menu, kebutuhan-kebutuhan fisik semata. Apakah di sekolahan nanti makanan jajanannya, makanan siangnya terpenuhi asupan gizinya. Kadang-kadang juga pertimbangan yang kedua terkait dengan kurikulumnya, sehingga bagaimana kurikulum anak bisa memberikan kontribusi kecerdasan intelektual. Jadi hanya fisikal dan intelektual, dan hampir jarang yang berpikir tentang bagaimana spiritual anak. Ini yang sering diabaikan. Kecerdasan spiritual ini yang banyak sekali diabaikan orang tua, bahkan tidak dilihat bahwa kecerdasan spiritual ini sering sekali bukan menjadi sebuah prioritas menentukan anaknya. Apakah nanti anaknya akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, akan memiliki kecerdasan spiritual yang baik, menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu tidak menjadi kriteria memilih sekolahan. Juga kadang-kadang dan juga banyak hal karena kesibukan orang tua, ayah sibuk,
ibunya pun juga sibuk, entah sibuk karena suatu pekerjaan atau sibuk karena gadget HP yang sulit untuk dihindari dan sulit untuk ditinggalkan, sehingga lebih cenderung menyekolahkan anak pada baby sister, menyekolahkan anak pada pembantu atau asisten rumah tangga, menyekolahkan anak pada playkid, menyekolahkan anak pada playgroup atau penitipan TPA tempat penitipan anak. Di mana ada penitipan anak, dia akan bayar berapapun juga, yang penting anak sibuk. Memang sanggup orang tua membayar baby sister, memang sanggup orang tua membayar khusus asisten rumah tangga, memang sanggup orang tua membayar tempat penitipan anak atau playgroup. Tapi sudah cukupkah itu? Akankah bisa mendidik? Cobalah kita lihat di tempat penitipan anak atau di playgroup itu. Kadang-kadang dan sering kita lihat di luar dugaan kita sebenarnya, karena namanya dititipkan, apalagi dititipkan oleh orang tua kepada para asisten rumah tangga. Di depan kita dia baik sekali, di depan kita hebat sekali, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dibina oleh mereka, karena mereka tidak punya kapasitas untuk mendidik, membimbing. Paling nanti ke depan seorang anak hanya punya kedekatan emosional pada seorang asisten rumah tangga atau baby sister atau dengan guru-guru di playgroup mereka, tapi tidak memberikan kecerdasan spiritual, tidak ada, sangat kurang, kecerdasan intelektual pun juga kurang, kecerdasan fisikal pun juga kurang. Jadi kembalilah, mari sebenarnya saya mengajak diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengedepankan bahwa sekolahan terbaik yang pertama kali bukan sekolah-sekolah unggulan, bukan sekolah yang mahal, bukan sekolah yang banyak siswanya, tapi sekolahan yang terbaik pertama adalah orang tua. Dalam hal ini ibulah yang terbaik. Ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Seorang ibu, nah di sini memang dibutuhkan ibu-ibu yang juga cerdas, karena ibu yang tidak cerdas, kurang cerdas juga akan membentuk anak-anaknya menjadi kurang cerdas karena kebiasaan. Lagi-lagi pendidikan seorang ibu, orang tua kadang-kadang terbawa masa lalu bagaimana orang tua mereka pun mendidik, mengasuh anak-anaknya seperti sekarang. Dianggap kalau sudah anak sudah makan, anak sudah minum vitamin, anak sudah minum probiotik, anak sudah les, anak sudah privat, anak sudah ke TPA, dianggap sudah cukup, selesai. Tidak demikian, tidak demikian. Dan bimbingan pendidikan orang tua dalam keseharian anak akan menentukan kecerdasan spiritual anak jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan Ustadz? Karena keterbatasan literatur, karena keterbatasan pendidikan, karena keterbatasan masa lalu, yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan seorang ibu adalah membiasakan amalan-amalan sunnah untuk anak sejak usia dini. Sebenarnya dikatakan kembali kepada bahwa ibu adalah sekolahan yang terbaik dan prioritas, karena seorang ibu sebenarnya sudah menyekolahkan anaknya sebelum anak-anak masuk ke TAUD atau playgroup atau ke taman-taman kanak-kanak. Tanpa disadari sebenarnya seorang ibu sudah melakukan pendidikan jauh sebelum anak-anak masuk playgroup. Ya. Seorang ibu sebenarnya sudah melakukan pendidikan ketika, dan pendidikan yang pertama kali dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Kadang-kadang ibu-ibu tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah mendidik, mengasuh anaknya sejak di dalam kandungan.
Jangan keliru bahwa anak dalam kandungan itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua. Sangat paham betul anak, merasakan, karena satu kesatuan antara orang tua, antara ibu dan anak yang ada di dalam rahim, itu mendengar apa yang dikatakan ibu, merasakan apa yang dirasakan ibu. Sehingga tadi bimbingan pendidikan anak ini sebetulnya sudah dimulai dari janin, usia 0 janin. Begitu anak sudah terjadi proses pembuahan, disitulah proses pendidikan sudah dimulai sebenarnya. Tanpa disadari, seorang ibu sebetulnya sudah memulai pendidikan anak. Maka seorang ibu betul-betul kalau ingin menjadikan putra-putrinya dilahirkan dalam keadaan yang baik, yang hebat, memiliki dari sejak lahir memiliki kecerdasan yang baik, maka seorang ibu sudah harus memulai pendidikannya sejak dalam kandungan. Tidak ada ibu yang bertanya, Ustadz, anak saya di dalam kandungan mau saya sekolahkan di mana? Nggak ada. Tapi sebenarnya dia sudah memulai mendidik. Seorang peneliti juga sudah melakukan penelitian tentang sejauh mana di sini, file di sini sudah ada belum ya? Sejauh mana seorang ibu, nah di sini seorang dokter Widya Saraswati mengatakan bahwa memori anak sudah ada sejak janin usia 0 minggu. Memori janin itu sudah dapat merekam apapun yang terjadi di luar ibunya, apa yang terjadi di sekeliling ibunya, dan apa yang terjadi di dalam kejiwaan sang ibu. Dan sang anak itu sudah merekam. Ketika sang ibu mengucapkan tasbih, subhanallah, berzikir, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sang anak di dalam janin sudah merekam itu sebenarnya. Maka betullah firman Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Nah, di ayat inilah falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Islam mengajarkan supaya janin yang dikandung oleh seorang ibu itu menjadi anak yang baik, yang cerdas, yang berakhlak, maka seorang ibu dianjurkan la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, supaya banyak berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, berzikir, karena apa yang dilakukan oleh ibu didengar dan dirasakan pula oleh janin. Disinilah awal dari proses pendidikan. Sehingga orang tua tinggal melanjutkan saja setelah bayi itu dilahirkan. Walaupun kita lihat bayi kan tidak bisa apa-apa, keliru. Bayi melihat, mendengar dan merasakan jauh lebih peka daripada orang dewasa. Hanya masalahnya bayi tidak mampu untuk menyambut komunikasi itu. Tapi rekaman-rekaman itu akan nempel. Maka seandainya putra-putri kita ketika masih di dalam janin sering diperdengarkan suara-suara Al-Quran, berharap sekali orang tuanya, ibunya, ayahnya, berharap anak-anaknya menjadi hafiz Quran, maka diperdengarkan Al-Quran itu selama di dalam kandungan. Tak lama insya Allah begitu dia dilahirkan, proses menghafal Quran itu tidak terlalu sulit, karena rekaman itu sudah ada di dalam janin. Dan lebih kuat juga sudah ada penelitian bahwa rekaman bayi semakin kecil seorang anak, daya ingatnya pun juga semakin kuat, lebih cepat mengingat dan lambat sekali lupa. Semakin dewasa maka akan semakin lambat ingatan dan cepat lupa. Dan manusia ini kan diberikan oleh Allah kecerdasan yang berbeda-beda. Jika itu dilatih sejak janin, maka insya Allah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan
rumus-rumus matematika, menghafalkan rumus-rumus kimia, menghafalkan peraturan perundang-undangan, itu tidak terlalu sulit karena sudah memiliki pelatihan. Mereka yang berlatih dari sejak usia 5 tahun, ya dari situlah mereka bisa melakukan kecerdasan. Tapi mereka yang berlatih sejak di dalam janin, maka proses itu pun sudah terlatih dan sudah terbiasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ajaran Islam sudah mengedepankan tarbiyatul auladi minal janin. Proses dilakukan pendidikan terhadap anak itu sebenarnya dari sejak anak di dalam rahim. Bukan ketika anak usia 3 tahun cari taut di mana, 4 tahun cari TK di mana, 6 tahun cari SD di mana, baru mencari, sudah terlambat sebenarnya, walaupun dikatakan masih bisa. Apalagi proses pemilihannya pun juga tidak mengedepankan aspek spiritual, yang diperhatikan adalah fisikalnya dan intelektualnya. Padahal prioritas kecerdasan orang itu ada pada spiritualnya. Sering kekeliruan kita hanya tertipu dengan pandangan mata. Bahkan sampai sekarang pun ayah ibu juga seorang orang tua sering memperhatikan suksesnya anak masih diukur, ukurannya hanya sukses finansial, materi. Gagal. Dia akan mengalami masa kesusahan yang tak berujung. Kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa proses pendidikan yang terbaik adalah sejak anak masih di dalam janin. Dan sekolahan yang terbaik sebenarnya bukan sekolah-sekolah megah, tapi seorang ibu lah. Di sini seorang ibu ketika hamil maka dianjurkan untuk tidak banyak berpikir berat-berat, berpikirlah yang baik-baik, berhusnuzon. Selain asupan gizi, pasti juga suasana hati seorang ibu akan mempengaruhi anak. Seorang ibu yang ketika masih mengandung banyak melakukan suasana hati yang tidak kondusif, sering marah, mendendam, kacau, banyak galau, pengaruh itu akan menjadikan karakter anak pun juga tidak jauh berbeda. Sering kita mengeluh, mengapa anak-anak kita kok dari lahir watak dan karakternya sudah begini. Ini pengaruhnya sebenarnya ketika seorang ibu sedang hamil. Coba diingat-ingat ibu, ketika hamil itu kondisi apa yang terjadi pada seorang ibu yang hamil? Suasana hati dan suasana pikiran seperti apa yang terjadi ketika hamil? Jika selama 9 bulan masa hamil itu subhanallah, ketenangan, kemudian suasana spiritual lebih dominan, maka insya Allah sang anak ketika dilahirkan terbentuk karakter baby yang memiliki potensi spiritual yang baik. Sebaliknya ketika seorang ibu ketika masa hamil mengandung memiliki suasana hati yang kacau, galau, marah, geram, maka sang anak pun ketika dilahirkan akan memiliki karakter yang seperti itu nanti. Ustadz, anak saya mah sudah agak SMP, SMA, SD, sudah nggak punya janin lagi, nggak punya ini lagi. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Cuman saya hanya menyampaikan proses pendidikan itu sesungguhnya dimulainya sejak anak berada di dalam janin. Oke, nanti kita akan lanjut pada bagaimana kalau anak-anak kita sudah dewasa, ya. Maka seorang ibu di sini ketika hamil banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin zikir, suasana hati yang nyaman, banyak-banyak bersedekah, beramal sosial, karena sekali lagi sang anak, sang janin merekam di dalam memorinya baik yang tersirat maupun tersurat, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini Bapak Ibu sekalian untuk meluruskan paradigma tentang madrasah atau
sekolahan yang terbaik bagi seorang anak sesungguhnya. Dan kita pun juga sudah tahu seperti yang disampaikan wakil kepala sekolah tadi, bahwa al-ummu madrasah, tapi kan itu hanya sekedar slogan-slogan ibu adalah sekolahan. Tidak tahu bahwa sekolahan ibu adalah sekolahan terbaik, baik sebelum dilahirkan ataupun setelah melahirkan. Setelah sang ibu melahirkan menjadi sekolahan yang terbaik. Dari mana kita akan memulai kalau sudah anak terlanjur dilahirkan, sementara waktu proses janin belum dimulai proses pendidikan itu? Ya sudah, walaupun terlambat tapi belum dikatakan terlambat habis. Kalau ibarat pohon itu masih bisa pohon itu masih kecil, mau dimiringkan ke kanan bisa, ke kiri bisa. Pohon yang masih 1 meter usia 1 tahun 2 tahun itu masih bisa digoyang sana goyang kiri. Mau kita warnai apa? Dalam pertemuan yang lalu sebenarnya orang tua adalah orang yang berperan untuk mewarnai anak, ya. Sehingga bukan sekolahan, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Peranan orang tua ini 99% mewarnai. Mau kita jadikan apa, bisa anak itu. Mau kita miringkan ke kanan bisa, miringkan ke kiri bisa. Pepatah Arab mengatakan innal ghusuna idza qawwamtahu i'tadalat wala yalinu walau qawwamtahu al-khashabu. Sebatang pohon bisa kita goyang ke kanan dan goyang ke kiri kalau pohon itu masih kecil, dan kau tidak akan bisa menggoyang pohon itu apabila pohon itu sudah menjadi pohon yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika anak masih bisa kita goyang ke kanan, masih kita bisa goyang ke kiri, masih kita bisa luruskan, itu ketika anak masih berusia-usia dini. Dengan cara seperti apa? Menyekolahkan anak ketika anak usia dini. Memang disinilah peranan orang tua selalu membiasakan amalan-amalan sunnah. Nah, disinilah menanamkan spiritual, bukan hanya menanamkan intelektual, langsung dimasukkan les piano, les matematika, TPA. Bukan, tidak salah, tetapi membiasakan amalan-amalan sunnah. Contoh misalnya, anakku, sayangku, cintaku, kalau sebelum makan baca doa dulu. Anak masih kecil mesti nurut, tapi dituntun oleh orang tuanya, bukan dibiarin aja. Biasakan makan dengan tangan kanan. Ini akan terbentuk menjadi sebuah karakter sampai dewasa. Dan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang refleks dimanapun dia berada. Kegiatan yang refleks inilah yang terpenting untuk pembinaan spiritual sang anak, mencerdaskan spiritual anak, menjadikan anak menjadi anak-anak yang mulia, akhlak terpuji. Sebelum tidur, ayo bareng-bareng kita membaca doa. Nuntunnya nggak lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau sudah menjadi sebuah refleks sang anak, ibu bapak tidak usah melanjutkan, dia sudah mengalir sendiri tanpa kita harus ajari, tanpa kita harus kita tuntun, karena ini sudah menjadi refleks dan menjadi bagian karakter dari sang anak itu sendiri. Mau masuk kamar mandi, cobalah, mengapa anak-anak kita belum hafal, mengapa anak-anak kita masih belum juga mengucapkan doa itu? Karena memang tidak dibiasakan itu. Dibiasakan amalan-amalan sunnah. Ayo kita baca doa dulu bareng-bareng masuk kamar mandi. Nggak lama kok, paling beberapa kali. Begitu anak sudah hafal, dia akan refleks sekali lagi. Dibiasakan pula membantu rumah, ya. Kenapa anak-anak kita males, nggak ikut bantu orang tua, sehingga kita menuduh sekolahan ini tidak memberikan pendidikan kepada anak, sehingga anak di rumah males. Menyalahkan sekolahan, menyalahkan guru, menyalahkan lingkungan. Ini gara-garanya
mereka main dengan si anu, ini gara-gara sekolahan, ini gara-gara guru. Lupa bahwa sebenarnya guru yang terbaik adalah orang tua. Lupa mereka bahwa sekolahan yang terbaik adalah rumah tangga, seorang ibu dan ayah. Selalu membiasakan doa-doa. Kalau sudah berjalan, tinggalin. Maksudnya tinggalin itu tinggal memantau saja. Oh, anak sudah refleks, sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sedikit terus sedikit, apa yang bisa dilakukan, dibiasakan untuk anak. Nah, itulah tadi anak yang seperti pohon. Kalau sudah terbentuk ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, belok sedikit, sudah diganti yang lain, tambah yang lain. Membiasakan anak ngaji pun juga sebenarnya butuh usaha oleh guru dan sekolahan yang terbaik. Dibiasakan, maka sang anak akan refleks. Ya. Jadi caranya seperti apa? Selalu membiasakan buah hati untuk melakukan kebiasaan yang baik supaya terbiasa melakukan amalan yang sunnah, sehingga kita tidak hanya mengevaluasi saja, mana hasil sekolahan kamu, mana hasil belajar kamu. Tidak, itu bukan orang tua. Orang tua selalu membersamai anak. Bapak Ibu sekalian, ini dalam merubah mindset anak ya. Kadang-kadang kita sudah terlanjur, anak kita ini sudah terbentuk, banyak dibentuk oleh lingkungan, banyak dibentuk oleh kawan-kawan di sekolahan, banyak dibentuk oleh pendidikan-pendidikan yang kita tidak tahu. Bagaimana kita membiasakan anak kita supaya mindset anak itu menjadi mindset yang baik, yang memiliki kecerdasan spiritual. Bukan saya katakan kecerdasan intelektual itu kurang, tidak, tapi kecerdasan spiritual yang pertama kali, akhlak dan moral anak itu yang menjadi prioritas, yang itu jarang menjadi perhatian para orang tua. 4 kata yang bisa membentuk kepribadian seorang anak adalah ya, sayang. Kata-kata sayang. Berapa kali kita mengucapkan kata-kata sayang kepada anak-anak kita. Jadi, tapi itu perlu diucapkan secara verbal. Ya. Memang betul tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, tapi banyak orang tua yang pelit ketika harus mengucapkan sayang kepada anak-anaknya. Dan kadang-kadang sayang itu juga nggak perlu pakai syarat. Nah, Abi Umi sayang sama kamu, tapi syaratnya ini juga harus dibuang syarat. Sayangnya orang tua itu tanpa syarat. Walaupun itu memang betul orang tua tanpa syarat, tetapi biar anak pun juga jelas. Sering anak itu kadang-kadang melakukan pembelaan, dia masih meragukan apakah orang tua sayang sama mereka, sayang anak-anak, karena memang tidak pernah terucap kata-kata sayang itu kepada anaknya. Semakin banyak kata-kata sayang kepada anaknya, maka akan semakin mengkristal bahwa sebenarnya umi abinya, orang tuanya, ayah bundanya, papa mamanya itu benar memang sayang kepada. Nak, umi sayang kamu gitu. Nak, abi sayang kamu. Pokoknya seringlah diucapkan kata-kata sayang itu. Walaupun tanpa harus mengucapkan syaratnya. Nah, syaratnya itu yang harus dibuang. Ya. Ini kata-kata yang pertama yang bisa akan membentuk kepribadian anak, bahwa memang betul orang tua sayang, sehingga sang anak merasa berkewajiban untuk mengembalikan sayangnya kepada orang tuanya. Bahkan sang anak pun juga tidak akan ragu mengucapkan kata-kata itu kepada orang tuanya. Aku juga sayang kok sama papa, aku juga sayang kok sama mama, tapi harus dimulai dulu dari orang tuanya. Contoh misalnya kejadian juga sama sama pribadi Ustadz sendiri pun juga demikian.
Ustadz ketika berbicara dengan saudara kandung Ustadz, umumnya saudara kandung ini kalau di Jawa itu kan bahasanya namanya bahasa biasa, bahasa saudara lah. Tetapi orang-orang pada heran mengapa saya dengan kakak kandung saya ketika berbicara komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Jawa yang halus seperti saya berbicara dengan orang tua. Orang juga heran mengapa bahasa, kebetulan suku saya Jawa, mengapa saya bisa berbicara dengan orang tua saya itu dengan bahasa halus dan tidak bisa dirubah. Seandainya saya marah dengan kakak pun, saudara saya juga menggunakan bahasa Jawa yang halus. Dan itu tidak terjadi karena bagaimana mau marah wong bahasanya saja halus. Sampai tidak pernah terjadi gesekan, tidak pernah terjadi permasalahan karena bagaimana mau marah wong bahasa Jawanya aja halus sekali. Nggih mboten angsal nopo jenengan, itu tidak bisa dirubah. Mau dalam kondisi normal atau dalam kondisi marah ya tetap menggunakan bahasa halus, sehingga tidak mungkin terjadi kemarahan karena bahasanya bahasa halus. Apalagi dengan orang tua. Tetangga juga heran, mengapa saya berbicara kepada orang tua bahasa halus sementara orang tua berbicara kepada anak-anaknya dengan bahasa yang ngoko, yang biasa saja. Wajar anak dengan orang tua bahasanya halus, tapi mengapa itu menjadi sebuah refleks? Itu juga hasil perjuangan orang tua. Dulu ketika orang tua memberikan pembelajaran berbahasa kepada kami ini, mereka bahasanya halus sehingga kami tidak mengenal bahasa kecuali dengan bahasa yang halus. Begitu kami sudah membiasakan begitu, barulah orang tua dengan bahasa ngoko biasa juga wajar karena orang tua. Tapi kami tidak mungkin menggunakan bahasa yang lain kecuali dengan bahasa Jawa yang halus, baik kepada saudara kandung maupun kepada orang tua. Itu terjadi pada kakak, begitu kepada adik karena memang tidak dibiasakan menggunakan bahasa halus, ya sama dengan bahasa orang kawan-kawan yang lain. Inilah Bapak Ibu sekalian, sekolahan yang terbaik tetap ada pada orang tua, abi dan uminya. Dan umi adalah sekolah orang tua yang sekolahan yang terbaik. Jadi kembali kepada kata-kata merubah mindset anak supaya anak itu sayang sama orang tua. Orang tua harus memperbanyak kata-kata sayang kepada anaknya. Jangan sampai hari berlalu tanpa pernah mengucapkan sayang kepada anaknya. Memang makin besar sang anak akan risih. Tapi ketika dari kecil sudah dimulai sampai anak berusia tamyiz, sampai anak berusia balik, barulah silahkan. Tapi kata-kata itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Kata-kata yang kedua yang sering ditinggalkan oleh para orang tua, oleh sekolahan yang terbaik yang tidak dibangun seorang orang tua adalah, ya ini untuk ibu, umi bangga punya anak seperti kamu. Apapun yang terjadi pada anaknya, nak, umi bangga punya anak seperti kamu. Umi bangga punya anak, menghidupkan, atau kalau bahasa Jawanya menguongke, menyanjung sang anak. Umi bangga punya anak seperti kamu. Walaupun mungkin nilainya sang anak itu kecil, biasanya anak itu kalau nilainya kecil, kalau dulu nilai rapotnya kecil, ketakutan. Dan itu pernah terjadi pada diri saya. Ya Allah, rapot saya jelek banget. Nggak mau kita ngasihkan orang rapot ini ke orang tua, malah justru kita buat bagaimana caranya supaya rapot itu bagus. Ketahuan juga karena ketakutan sampai nggak masuk sekolah, sampai sekolah juga lari, sampai nggak bisa ini. Oh, karena ini masalahnya, tidak ada menyanjung anak dan memperkuatkan psikis anak, ya. Jadi kalau anaknya nilainya jelek, anak merasa bahwa orang tuanya bangga kok dikasihkan, enak, jadi percaya diri. Jadi untuk membangun kepercayaan diri sang anak, kata-kata ini sangat positif sekali disampaikan kepada anak supaya anak-anak percaya diri.
nanti otomatis sang anak akan bisa berbicara di depan publik, anak-anak akan menjadi anak-anak yang hebat. Jadi kepercayaan diri itulah yang sering dihilang-hilang dari orang tua. Umi bangga punya anak seperti kamu. Walaupun anaknya kadang-kadang dalam hati orang tua, ya Allah punya anak kok kayak begini, gitu. Tapi jangan sampai itu keluar. Nah, kalau tahu kamu begini, tapi tes kamu. Kalau kamu dulu tahu begini, jangan. Itu anak, wah ngancem. Ya Allah kurang ajar bener orang tua. Kalau gitu saya nggak diharapkan kelahirannya. Jangan sampai. Jadi berikan penghargaan kepada anak. Umi bangga. Nanti anak akan berpikir, masa kayak saya dibanggain sih, gitu. Jadi memang itu sebenarnya bangga, walaupun sebenarnya ini orang tua nih sehat apa enggak. Tapi anak akan berpikir, kita kan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh anak, tapi kalimat yang positif itu bagian dari doa. Jangan salah bahwa apa yang keluar dari orang tua itulah doa. Ya, kalau kadang-kadang marah kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kita itu ngomongin anak, ya Allah orang tua. Ketika pernah saya tanya, anak, apa kamu pernah dimarahin orang tua? Pernah. Apakah kamu pernah diomelin, dasar kamu anak setan gitu kan? Ya kan? Pernah kita mendengar, anak kayak setan begini. Lah orang anaknya kalau pintar begini, lah kalau saya setan orang tua siapa? Orang tua saya siapa? Untung anak nggak ada yang ngomong begitu, cuma dia ngomong ke saya, Ustaz, saya dibilang setan. Terus orang tua siapa? Belis. Jadi kalau kita bilang Umi bangga punya anak seperti kamu, Abi bangga sekali punya anak seperti kamu, kamu memang hebat, maka sang anak juga akan mengatakan, saya juga bangga punya Umi seperti itu. Oh, itu dalam kondisi down langsung bangkit itu anak. Pernah terjadi kalau mungkin sebuah kondisi di mana kita jatuh, kemudian kita dibangkitkan dengan pernyataan verbal, Umi bangga punya anak seperti kamu. Enggak apa-apa, bangga Umi. Oh, anak langsung bangun kembali, memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Itu udah pasti. Ini saking semangatnya, lupa bahwa kondisinya lagi flu. Yang ketiga, nah ini kata-kata yang bisa membangun dan membangkitkan kecerdasan anak. Kamu hebat nak, kamu anak yang cerdas. Walaupun kadang-kadang dalam hati, nak susah amat kamu, tapi jangan sampai yang ada di hati keluar. Dibuatlah semacam kalimat yang bisa membuat anak-anak hebat. Anak-anak itu kenapa malas belajar? Karena memang tidak dibangun suasana itu. Kamu hebat nak, kamu anak yang cerdas. Begini, kecerdasan kamu akan lebih baik lagi. Nah, oh ya. Jadi kalimat-kalimat positif lah yang harus selalu disampaikan kepada anak. Nah ini yang untuk membangun kepercayaan, kredibilitas anak, supaya anak-anak menjadi orang yang amanah, anak-anak menjadi orang yang jujur. Juga disampaikan kata-kata jujur itu. Umi percaya sama kamu. Walaupun kadang-kadang anak juga dikasih uang kembalian yang nggak dibalikin, tapi ketika kata-kata itu disampaikan, nak, Umi percaya sama kamu, kamu orang yang jujur. Padahal kemarin baru ngemplang-ngemplang terus, kemarin baru ngambilin uang, tapi karena memang tidak dibangun suasana itu, tidak dibiasakan itu, nanti kalau jujur anak akan menjadi orang-orang yang jujur. Jujur itu hebat. Umi percaya sama kamu, kamu orang yang jujur, kamu orang yang baik. Ketika kata-kata itu ditanamkan, maka insya Allah anak akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang-orang yang jujur. Udah habis belum waktunya? Masih berapa menit lagi? Ini bisa 2 jam lagi nih. Kuat nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau kuat, insya Allah kuat. Saya nggak kuat masalahnya. Apakah ingin anak kita cerdas? Sebenarnya konsep Al-Quran sudah ada. Anak kita cerdas. Sebenarnya itulah kenapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab. Saat itu, saat Al-Quran diturunkan,
kecerdasan peradaban itu ada pada dua adidaya, yaitu di Persia dan Romawi. Masyarakat Arab itu jahiliyah bodoh, tinggal, barbar, banyak ketertinggalan peradaban, teknologi, ilmu. Arab itu tertinggal jauh. Tapi begitu Al-Quran turun di Jazirah Arab, masyarakat Arab jadi masyarakat yang cerdas, jauh melebihi kecerdasan orang-orang Persia dan orang Romawi. Masyarakat Arab menjadi orang-orang yang sehat fisiklinya, sehingga banyak riset-riset dari Persia, orang-orang ahli kesehatan yang datang ke Madinah untuk melihat kesehatan masyarakat Arab. Yang itu sejarah mencatat demikian. Mereka belajar akhirnya, mengapa orang Arab jadi masyarakat yang sehat? Mengapa masyarakat Arab jadi masyarakat yang baik? Kenapa masyarakat jadi masyarakat yang cerdas? Sebelum turun Al-Quran, mereka tertinggal peradabannya, tertinggal kesehatannya, tertinggal kebahagiaannya. Persia dan Romawi dilibas dalam hal berbagai hal ketika Al-Quran turun. Artinya Al-Quran ini sebagai sarana untuk mencerdaskan anak, mengikuti aturan langkah-langkah saran-saran Al-Quran Islam, maka akan menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang bermoral, bermartabat dan beradab. Tapi jauh dari Al-Quran, kita lihat nasib adidaya Romawi dan Persia makin lama makin runtuh. Dan maka dari sejak awal, inginkah anak kita menjadi anak yang cerdas, dimulai dari janin. Pendidikan itu dari janin, ya. Ingat tadi sudah dari depan tadi sudah saya sampaikan bagaimana mendidik anak dari sejak janin. Sang ibu lah yang paling dominan di sini, membiasakan suasana kegiatan-kegiatan positif, menjaga suasana hati, menjaga spiritualitasnya, menjaga pikirannya, karena itu akan menanamkan langsung kepada sang janin apa yang terjadi di luar sana akan masuk ke dalam pikiran dan akan menjadi karakter sang baby nanti setelah dilahirkan. Terakhir, yang sering kesalahan umum orang tua yang sering terjadi adalah yang sering terjadi. Yang pertama adalah sering marah. Marah itu memang sebuah refleks juga, kadang-kadang kalau tidak bisa mengendalikan emosi, bentar-bentar marah, sehingga tiada hari tanpa marah. Orang tua laki, orang tua perempuan, ayah ibu, ini Rasulullah sendiri pun memberikan pengajaran, mencontohkan. 11 tahun Anas bin Malik membersamai Nabi, 11 tahun bersama Nabi tidak pernah kena marah sekalipun. Walaupun pekerjaan Anas bin Malik itu pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi beliau mengatakan 11 tahun saya bersama Nabi dan saya tidak pernah mendengar Nabi marah. Coba, kira-kira ada nggak orang tua yang belum pernah marah selama 11 tahun? Oh, pernah. Sehari tanpa marah? Mungkin jarang. Mungkin bisa sehari berapa kali minum obat. Jadi marah itu efeknya buruk sebenarnya. Marah sama anak, kadang-kadang orang tua bingung. Secara teori dia tahu, tapi sulit. Misalnya marah, ada tamu sang anak berantakan, lari sana lari sini, mendiamkan anak. Nak dipanggil, sayangku sini sayang, supaya mendiamkan anak datang kan, supaya anak tidak main mengerusak atau tidak mengganggu. Sini sayang, kelihatan tamu, hebat bener nih orang tua. Ada anak lagi ngacau suasana, dibilang sayang, tapi tangannya nyubit dia. Begitu datang, sayang, cobalah yang baik sayang ya, jangan malah lari. Tapi ini tangan nyubit. Bingung sang anak, yang bener mulutnya apa tangannya gitu. Sambil dipelintir-pelintir paha anak itu. Nak sayang,
yang bener nak ya kalau main. Jadi anak ini kacau dia rusak memorinya karena mulutnya sayang, tangannya nyubit, sehingga sang anak begini caranya ya. Akhirnya anak akan bisa berdiam tapi juga memiliki balas dendam, kurang ajar nih gitu. Akhirnya belajar pun kalau dimarah-marah, bodoh kamu, 1 tambah 1 aja nggak bisa, dibodoh-bodohin. Belajarnya juga makin udah nggak nyambung sama sekali, udah nggak nyambung. Sama suami ngajarin istri atau istri ngajarin suami pakai marah, buntu udah pokoknya. Yang sudah punya pengalaman, apalagi ngajarin nyopir, naik sepeda motor, nyopir, diajarin suaminya gagal biasanya. Suami ngajarin istri itu rata-rata gagal, istri ngajarin suami juga rata-rata gagal karena hambatan psikologis. Hubungan yang buruk akhirnya juga. Nanti kalau anak sudah dewasa, kadang-kadang anak, kenapa kok ya anakku ini kok nggak begitu ingat sama saya. Cobalah ingat bagaimana orang tua mendidik anaknya sehingga anak nggak ingat lagi orang tuanya. Akhirnya terjadi hubungan yang sekedar lipstick saja. Hello papa, hello mama, selesai, wassalam. Hubungan yang buruk ini juga biasanya tertanam karena memang sejak kecil dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Hindari kalau bisa, Bapak Ibu jangan suka marah. Udahlah, tahan marah itu kalau bukan urusan-urusan yang kata Nabi, kalau bukan urusan masalah syariah jangan marah. Kalau pelanggar itu pun Nabi marah boleh kalau anak sudah berusia. Memukul anak itu kalau usianya sudah 10 tahun dan itu pun karena tidak mau sholat. Kalau yang lain-lain tidak ada rekomendasi. Kesalahan orang tua juga yang bisa dianggap menjadi masalah besar bagi anak adalah melewatkan momen berharga bagi anak. Orang tua sibuk kerja, meeting, pulang malam ini, tapi sang anak ketika ada momen yang paling membahagiakan dan berharga menurut anak, harus orang tuanya ada, bersamailah mereka. Walaupun ada hal yang penting, hilangkan udahlah, karena memang sudah dianggedakan hari itu bersama anak, apakah di acara wisuda, apakah di acara anak mendapatkan penghargaan, apakah sang anak harus tampil, apakah sang anak harus memberikan sesuatu kepada orang lain yang sehingga orang tua harus hadir. Bagi anak berharga jangan dilewatin. Saya sibuk, nanti aja lah sama sopir yang nganter ya. Oh, ini anak sakit, tersakiti sekali. Nanti pun juga akan dikembalikan kepada orang tua kondisi kayak begini. Kesalahan yang berikutnya juga tidak kreatif bermain dengan mereka. Bermain kan nggak harus gadget, HP. Sekarang mah HP, sampai anak yang sakau sama HP itu banyak, sampai tidur aja HP. Oh kacau, udah sakau itu. Kreativitas bermain, jangan cuma HP saja, dan itu anak harus dibersamai sehingga anak-anak merasa percaya diri mereka nambah. Wah, orang tua saya hebat, dia akan menjadi orang hebat seperti orang tuanya. Jadi kreativitas orang tua membersamai anak. Ya memang orang tua kalau main sama anak itu main sandiwara. Orang tua dalam hati, ya Allah kenapa gua mainan kayak gini. Padahal itu bagi sang anak orang tua hebat. Kadang-kadang mainan memang bukan alamnya, tapi karena ini bagian dari proses pendidikan terbaik melebihi kebaikan sekolahan, maka orang tua harus bermain sandiwara. Tapi kalau bisa dari dalam hati ya, karena anak juga tahu ini papa mama pura-pura ini. Itu berasa karena masalahnya masalah hati itu nggak bisa dibohongi. Papa pura-pura mau pura-pura, akhirnya anak juga nggak bisa itu. Sering juga kesalahan orang tua yang terjadi dirasakan oleh anak, tak peduli. Kalau anak ngomong, orang tua lagi ngomong, anak lagi ngomong, nggak dihargai. Usul anak ini walaupun mau ditolak, tapi jangan langsung, woi kau masih kecil, nggak usah usul, nggak usah pendapat. Jangan. Sang anak udah takut lagi mau ngomong apa, terserah orang tua mau ngapain, jungkir balik, akhirnya anak tidak peduli.
tidak merasa bahwa anak mendapatkan suasana penghargaan terbaik. Musyawarah, anak gimana nak? Gitu. Jadi keputusan itu kalau sudah bermusyawarah, anak akan mempertanggungjawabkan hasil keputusan itu tadi. Tidak menikmati berkomunikasi dengan anak, ya karena kesibukan. Lihatlah kita di terminal-terminal, stasiun-stasiun. Kalau dulu terminal stasiun tuh hambatannya koran, media massa, koran. Orang pada cuek dengan baca koran. Tapi sekarang di terminal stasiun, di ruang tunggu bandara, semua orang diem, nunduk, semua khusyuk. Semua khusyuk, betul tidak? Di mana saja, udah di sekolahan, guru-guru khusyuk semua. Jak kira baca Quran. So, rupanya wah seru benar. HP lagi-lagi semuanya khusyuk dan tidak ada yang 99% tidak ada yang tidak bermegang HP dan semuanya diam, tidak ada yang berbicara. Karena semuanya punya kesibukan masing-masing. Sang anak yang tidak punya HP, udah dia merasa tidak ada kawan, tidak ada yang bisa diajak komunikasi, yang akan melakukan tindakan yang kadang-kadang di luar dari jangkauan dan pemikiran kita. Karena sibuknya orang tua main HP, udah sana main di luar. Mamanya, umiknya, mamanya pegang HP sendiri. Sang anak punya masalah nanti dengan orang tua kondisi begini. Terakhir, sebentar. Jarang memeluk anak. Ini kedekatan fisik. Ya, karena yang sering dipeluk adalah HP. Udah. HP ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dipeluk HP terus. Sehingga memeluk anak pun juga jarang sekali. Jangan sampai hari waktu tanpa memeluk anak. Mau berangkat kerja, sayangku, ayah, Abi sayang sama kamu, Abi berangkat, dicium, dipeluk, pulang, dicium, dipeluk, terus mau makan, mau mandi, mau sekolah, mau berangkat, mau ke masjid, mau memeluk anak, itu memberikan kedekatan emosional yang luar biasa, ya luar biasa. Yang terakhir, tidak konsistennya orang tua antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan sangat berbeda. Ini yang sering terjadi, kesalahan umum orang tua dalam menyekolahkan anaknya di rumah tangga, karena rumah tangga adalah sekolahan terbaik melebihi sekolah-sekolah yang bonafit sekalipun. Saya kira itu saja. Kalau ada dialog, tanya jawab, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Atau udah selesai? Oh ya. Ya, dipersilakan bagi para umahat yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya bisa untuk hidupkan videonya dan audionya. Dipersilakan. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Serius, masa nanya dipaksa? Kamu tanyalah, gitu kan, enak. Kayaknya sudah capek juga mereka. Atau karena mungkin nggak ada yang dengar kali ya.
Silakan untuk Umi Arif jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Arif mau bertanya tentang masalah bagaimana kalau seandainya anak kita kan perempuan semua dan sekarang sudah menginjak remaja. Sementara dari kecil sampai sekarang anak-anak itu kurang dekat sama abinya karena abinya membatasi hubungan kepada anak perempuannya gitu. Sehingga anak perempuannya kurang dekat, kurang berani untuk mengatakan sesuatu kepada abinya, hanya kepada uminya. Jadi bagaimana Bi caranya kita mencari solusinya untuk anak-anak ini, bagaimana agar dia lebih dekat sama abinya? Itu Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Jadi Saya saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan abinya juga enggak, menyalahkan uminya ya enggak. Karena sudah terjadi, tapi masih bisa diperbaiki. Alhamdulillah masih ada yang dekat uminya. Yang repot ini dengan abinya nggak dekat, dengan uminya nggak dekat, malah dekat sama tetangga. Nah, parah. Masih alhamdulillah masih ada yang dekat, yaitu uminya. Ya. Jadi bukan berarti dengan abinya tidak perlu ada perbaikan, tapi ya memang di sini kedekatan itu kan berproses. Ini pekan kemarin sudah saya ceritakan. Ini kisah nyata. Sekarang beliau udah almarhum, seorang dosen Unila juga, profesor juga. Jadi beliau mengatakan, saya ini gak pernah bisa mengeksplorasi apa yang ada pada diri anak. Saya kalau bicara dengan anak saya, kebetulan anaknya juga perempuan-perempuan. Anak saya itu ngomongnya tidak lebih dari satu kata. Sakitnya luar biasa. Dia seorang motivator, dia seorang trainer. Kejadiannya dia menjadi seorang trainer, motivator itu setelah peristiwa kepada anak-anaknya tidak mampu untuk membangun komunikasi. Jadi kalau disuruh orang tua, anak itu tidak akan mengucapkan kata lebih dari satu. Ya, tidak, enggak, males, pokoknya enggak lebih dari satu kata. Coba bayangkan bagaimana kalau orang tua bicara sama anak hanya mengeluarkan tidak lebih dari satu kata. Dan itu bertahun-tahun. Maka dibukalah di sini open windows namanya. Open windows. Jadi siapa yang harus membuka jendela hatinya di sini? Ternyata dia harus memulai, dia harus menghilangkan jaimnya, egonya. Dimulailah jalan-jalan berdua kemana, quality time lah gampangnya. Walaupun biasanya quality time pun juga tidak bisa membongkar, nak kamu begini-begini, enggak bisa. Dan disinilah membuka jendela ini dengan menggunakan bahasa aku, yaitu membuka dengan bahasa saya. Jadi saya bangga, saya sedih, saya bahagia, saya salah. Nah, disinilah tidak menyalahkan orang, tidak menghakimi orang lain, tidak buka mengeksplorasi orang, tidak ada kesan itu. Inilah membuka jendela dengan menggunakan bahasa aku. Jadi orang tua ya kalau bisa disiapkan momen terhadap anak, orang tua akui saja kesalahannya. Kalau kita mau meminta anak salah sama orang tua, memang anak salah, tapi jangan kita menyalahkan. Nak, jadi anak itu jangan begitu, ini keliru. Nak, jadi anak itu, ini sudah menghakimi namanya. Kelihatannya memberikan saran, tapi justru menghakimi. Sang anak udah menutup pintunya dan menutup jendelanya dulu.
orang lain sudah menutup jendela. Maka dimulailah dari bahasa akuna, papa bahagia sekali punya anak sama kamu. Papa sedih sekali selama ini papa salah, papa melakukan begini, papa tidak terbuka sama kamu, papa tidak banyak berinteraksi, papa salah, papa minta maaf. Papa mulai, artinya dengan bahasa aku dan disitulah meledak. Jadi beliau mengatakan persepsi orang lain tidak deskripsi kita mendeskripsikan diri sendiri, ternyata persepsi orang keliru. Sampai dikatakan habis sih papa, ternyata kata mereka itu papanya kalau berbicara seperti ular kobra yang matuk. Ya, ada orang-orang tertentu dengan kelihatannya hebat, tapi hebat di kantor, hebat di pekerjaan, hebat, tapi ketika berbicara dengan istri, dengan anaknya seperti ular kobra yang matuk, tek, mati langsung orang itu. Kata-katanya itu menyakitkan. Begitu ngomong orang langsung sakit hati, sehingga orang banyak menghindar. Anak begitu mendengar orang tuanya datang menghindar, karena kalau orang tua ngomong pasti kayak ular matuk. Maka lebih baik diam. Kalaupun tidak bisa menghindar, sang anak langsung memproteksi diri, diam. Disitulah baru terbuka. Barulah habis papa sih kalau bicara, kalau habis papa sering ini, habis disinilah pertama kali pecah telur. Sang anak bisa mengungkapkan lebih dari satu kata karena tidak dibuka dengan kalimat-kalimat bahasa aku tadi. Tidak ada yang salah tadi karena sudah terjadi, ya. Jadi alhamdulillah masih ada ibu atau mamanya yang terbuka oleh anaknya, bisa membuka semua yang ada. Ini yang jadi masalah kalau dua-duanya tidak terbuka, anak itu tidak bisa mampu membuka apa yang diinginkannya. Begitu Bu, insya Allah mudah-mudahan bisa dimulai sedikit demi sedikit tadi kekurangan-kekurangan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi sudah terlanjur ketagihan dan gadget agar anak berubah dan mendapatkan kembali kecerdasan spiritual seperti harapan orang tua. Tidak berdosa ya kalau seandainya. Baik, merubah mindset dan kebiasaan anak ketagihan HP. Memang Bapak Ibu sekalian, HP ini kelihatannya menjadi obat yang paten, melebihi obat-obat kimia. Anak yang lagi sakit pun begitu dikasih HP sembuh dia. Jatuh nangis, begitu diobatin pakai obat-obatan medis masih nangis, tapi begitu diobatin pakai HP cep langsung diem. Obat bius yang paling baik untuk saat ini, obat itu bernama HP. Apalagi ada internetnya, kuotanya ada banyak, langsung sembuh pun. Nah, mindset anak seperti ini memang, kalau sudah ketagihan, apalagi sakau, ini semua akan bermasalah. Yang boleh ketagihan itu kalau ketagihan beramal soleh atau ketagihan beribadah kepada Allah Ta'ala, dan itu tidak ada efek sampingnya. Nah, merubah mindset anak itu tadi prosesnya tidak sehari dua hari. Tadi dari sejak pekan yang lalu membiasakan apa yang dilakukan oleh orang tua, konsistensi orang tua terhadap gadget, ya, tidak bermain gadget di depan anaknya, tidak memberikan kalimat-kalimat yang baik. Jadi prosesnya dari minggu kemarin sudah ada toolsnya. Hari ini tadi juga membiasakan anak berkomunikasi kepada anak pun juga dengan cara yang baik, tidak menghakimi anak, tapi memuliakan anak, membesarkan anak, dan kita memberikan yang paling baik. Kemarin saya simpulkan adalah keteladanan orang tua. Anak akan melihat orang tua. Jadi saya kira itu keteladanan adalah guru yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadi orang tua memang yang harus memulai sebelum kita minta anak kita memulainya. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Terakhir. Baik, dipersilakan untuk Umi Wawan.
Salam. Saya Umi Alan, kelas 7 boarding Bi. Tapi saya mau nanya bukan terkait alat Bi. Saya ini punya anak perempuan Bi, Ya. kelas 5 SD. Tapi memang bukan di Darul Fatah. Bi, saya ini susah sekali berkomunikasi dengan anak saya ini Bi. Menurut saya dia kalau saya bilang itu dia langsung marah Bi, dia langsung tersinggung. Apakah saya menyuruh dia sholat atau saya nyuruh dia ngaji atau nyuruh mandi, pokoknya dia selalu tersinggung Bi, dan dia langsung marah dengan saya. Menurut saya hati dia tuh kayak tertutup gitu untuk kami orang tua Bi. Saya mohon petunjuk Bi, apakah memang komunikasi saya yang salah gitu atau memang cara penyampaian saya yang salah. Tapi belakangan ini dia ketersinggungannya luar biasa Bi. Mohon petunjuk Bi, mungkin itu aja Bi. Terima Baik. kasih atas jawabannya. Baik. Jadi memang jadi anak sekecil itu, nah ini kadang-kadang masih kecil itu sudah memproteksi, tapi masih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, belum terlambat, masih SD ini masih kayak pohon yang 1 meter, 1,5 meter, masih bisa digoyang sana goyang sini. Ya, jadi seperti apa yang harus kita lakukan? Memang di sini nggak bisa kita memulai dari menuntut sang anak memulai. Oh, jauh. Anak yang kecil sampai anak yang besar pun kita ingin merubah mereka. Justru yang pertama kali kita lakukan adalah merubah diri sendiri. Yang itu pesan 3M-nya Aagim itu bagus, yang 3M itu tadi yang untuk merubah lingkungan besar atau lingkungan kecil, atau merubah seseorang yang dekat dengan kita. 3M yang kita ingat ya. Yang pertama, memulai dari diri sendiri, dari diri kita. Kita ingin merubah orang, tapi kita harus mulai diri kita. Nah, itu mah sudah terbukti bahwa merubah orang hanya dengan cara menuntut orang berubah mustahil. Kita mulai dari diri kita. Kita mau apain anak kita mulai dari diri kita, apalagi masih kecil. Yang pertama kita mulai diri kita sendiri. Maka kita akan bisa memulai pada orang lain. Ya, ini satu kisah nyata, banyaklah kisah nyata yang seperti ini, saya sering menghadapi masalah ini. Jadi orang lain akan mengikuti kita tanpa kita suruh, dan itu Rasulullah juga sudah pernah terjadi, menyuruh orang nggak mau, sampai sahabat disuruh nama Nabi aja nggak mau. Sekarang kita motong kambing, satu pun nggak ada yang mau motong kambing. Pertama kali itulah kalimat Rasulullah dibantah oleh para sahabatnya. Ayo kita motong kambing sekarang, sudah mulai tahallul, sahabat diem aja. Bingung Rasulullah, ya Allah, saya dengan kapasitas Nabi, nggak ada sahabat yang nurut. Baru kali-kali itulah sahabat nggak mau nurut. Bingung karena memang terproteksi suasana hati sahabat pada waktu itu. Perjanjian Hudaybiyah setelah selesai tahallul kan suruh motong, nggak mau juga. Akhirnya galaulah saat itu Nabi, mengadukan ke siapa itu. Ternyata ada istri tercintanya yang memberikan solusi. Ya Rasulullah, sudahlah, nggak usah memikirkan orang, lakukanlah apa yang engkau inginkan, lakukanlah di depan mereka, nggak usah. Begitu Rasulullah mendengar, oh iya ya, sudahlah, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Begitu ke kurban disembelih oleh Rasulullah SAW, hewan disembelih, masyarakat melihat, orang sahabat pada melihat, langsung mereka semua memotong hewan kurban mereka semua. Ya, begitulah. Ternyata Al-Qudwah itu memberikan cara yang terbaik. Jadi proteksi orang lain akan terbuka yang pertama ketika kita memberikan keteladanan. Yang kedua juga bagaimana membuka proteksi orang lain tadi. Ya tentunya kita nggak mungkin menyuruh orang membuka, orang itu bukalah proteksi kamu supaya saya bisa masuk, nggak bisa. Kita dulu memulai dari sendiri, memulai dari yang kecil. Yang kedua, memulai dari yang kecil, jangan mulai yang besar-besar, dari yang sangat sepele sekalipun. Kita nggak usah nyuruh anak, nak bersihkan ini, nak bersihkan itu, nak ambil sampah, kita ambil aja sampah.
kita ambil sampah, kita ambil kotoran, kita bersihkan. Sang anak pun akan terus memperhatikan dari yang kecil-kecil. Dan yang ketiga, memulai saat ini juga dan tidak menunda-nunda lagi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari saat ini. Insya Allah 3 ini barulah nanti orang akan melihat, oh iya, bahasanya yang harus disampaikan adalah tadi dengan bahasa hati. Bahasa hati itu tidak ada unsur penghakiman, yaitu saya dan saya. Saya sedih, saya senang, saya bahagia, saya orang tua sedih. Ada salah seorang yang memang lain-lain beda. Orang anak kita tuh kalau disentuh hati, nggak usah ngomong dia sudah langsung meneteskan air mata. Jadi contoh satu hari ini juga terjadi ketika saya harus bagaimana memberikan nasihat kepada anak itu, nggak, nak, kamu cukup dengan kata-kata, nak, saya sedih sekali, sedih dengan ekspresi sedih sekali, sedih dengan kondisi anak sedih gitu. Itu tiba-tiba sang anak nggak usah langsung meluk, sang anak juga nangis langsung. Disitulah luluhnya hati anak itu kalau kita ekspresi kita tertuju pada diri kita sendiri. Saya, nah, mama sedih sekali. Kenapa ya kok begini? Nah, kegundahan itu dengan bahasa aku. Anak berpikir nggak mungkin ngelihat orang tuanya sedih, orang tuanya nangis, anak ketawa ke TV, mustahil. Apalagi sambil ada sentuhan verbal, sentuhan fisik, mustahil. Karena hubungan yang tidak akan hilang itu hubungan anak dan orang tua. Wallahu alam bissawab. Sudah jam 12 kurang 70 menit. Ya sudah, saya mau keluar kota itu. Satu lagi, nanti kapan-kapan lagi. Baik, dipersilakan untuk formulasi. Yang ingin bertanya formulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya mau bertanya, mungkin nggak jauh beda dengan Umi yang sebelumnya, bahwa saya juga punya anak. Ini bukan menyangkut anak saya Fatir, tapi anak saya juga ada perempuan. Itu umurnya sudah dewasa, sudah kuliah mahasiswa. Gimana caranya bicara lembut pada anak sehingga anak tidak keras, Abi? Kalau tadi kan Abi bilang dikasih contoh, dikasih kita sebagai contoh anak itu, dikasih contoh udah bicara secara pelan sudah, tetapi anak tuh masih saja keras gitu loh hatinya, sehingga yang ada berdebat terus sama saya gitu ibunya. Jadi sehingga kami tuh ya kalau kata berantem terus akhirnya ibu sama anaknya gitu loh. Habis susah diberitahu gitu loh, Bi. Bagaimana Bi caranya untuk saya menghadapi anak seperti itu, dan mungkin dia juga sudah terlalu banyak omelan dari saya sehingga sudah bebel ya, Bi ya. Gimana cara untuk membalikannya lagi sehingga dia bisa, maksudnya tuh bisa baik lagi gitu, Bi. Itu aja pertanyaannya, Bi. Baik. Bagus sekali. Pertanyaan yang super. Nah ini nih, fakta ini bisa terjadi bukan hanya pada satu orang, 2 orang, bahwa banyak keluarga yang punya masalah yang sama. Dulu waktu saya jadi ustadz, sekarang masih ustadz, sekarang agak naik dikit katanya. Hampir tiap hari itu ada tamu. Nah ini saya cerita curhat juga nih saya ini. Saya tiap hari ada tamu saya ini macam-macam. Ada seorang istri yang curhat tentang suaminya, ada suami datang curhat tentang istrinya, ada suami istri datang curhat tentang anaknya, ada anak yang datang curhat tentang orang tuanya, ada yang tiga-tiganya datang curhat masalah ekonomi. Ada tiada hari tanpa ada tamu yang curhat, sehingga di rumah saya harus banyak tisu. Dan biasanya
diselesaikan bukan dengan arahan nasihat, tapi diselesaikan dengan tisu. Sudah selesai, pulang. Tisu ini habis banyak, bukan untuk apa-apa, tapi di ruang tamu ini sering habis. Dan hampir 99% itu beritanya berita duka semuanya. Hampir nggak ada yang datang bawa berita gembira. Itu risiko jadi ustadz. Antum cuma ini kalau jadi ustadz siap-siap menerima tisu, buka tisu yang banyak. Begini, ini anak sudah dewasa. Ya, ibarat pohon ini anak udah sulit mau dibengkokin karena dia sudah punya kekuatan prinsip, sudah terbiasa ya kayak pohon. Bahkan sudah tidak bisa lagi dengan cara yang kasar karena memang udah dewasa. Ya, apalagi orang tua laki kalau udah kadang-kadang anak dikasarin, anak lebih kasar lagi. Anak mukul pakai kayu, orang tua mukul anak pakai kayu, anak bisa nyabut golok itu. Dan itu hampir juga terjadi. Nah, ini senjata apa? Perlakuan apa yang bisa untuk mengembalikan anak? Ya sudah, karena sudah prosesnya sudah panjang ya, qadarullah, sudah takdirnya begitulah. Kita nggak perlu membuka lembaran-lembaran ke belakang, kita lihat lembaran baru. Walaupun prinsip-prinsip al-wiqayatu khairun minal ilaj, menjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Ya, memang sudah terlambatkah? Ya, sebenarnya belum dibilang terlambat. Hanya masalahnya sudah sejauh mana kita berusaha melakukan perbaikan itu. Dan senjata yang paling akhir nih, kalau boleh dikatakan, saya sampaikan, senjata yang bisa kita lakukan untuk merubah seseorang, untuk memperbaiki kondisi, baik kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi komunikasi. Senjata yang terbaik dan tidak boleh ditinggalkan terus menerus adalah doa. Doa, minta sama Allah Ta'ala, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa merubah apapun yang mustahil bagi manusia. Ibu sudah berusaha, bagus. Ibu sudah setiap hari berusaha, setiap saat berusaha, tentu dengan cara ya, karena ini ada masalahnya di cara. Kadang orang kelirunya usahanya benar tapi caranya keliru. Ini juga masalahnya bukan makin kecil tapi makin besar. Jadi kita perbaiki caranya dulu, udah ikhtiar dengan memperbaiki cara, bukan berusahanya tapi memperbaiki cara ya kan. Karena cara itu menentukan dari sebuah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Kalau kita tidak merubah cara kita menasehati, memperbaiki, ya akan terjadi seperti itulah. Karena memang sudah baku, sudah sering terjadi konflik. Kalau cara kita masih itu aja, kita rubah caranya. Satu, yang kedua, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membolak-balikkan hati seseorang dan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Dua hal, yang pertama perbaiki cara, yang kedua meminta kepada Allah Ta'ala yang zat yang mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para umi sekalian dan Abi yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga putra-putri, anak-anak dari Abi dan Umi Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah, muslih-muslihah, bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya dan menjadi penyejuk mata bagi Abi dan Umi semuanya. Abi dan Umi sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Darul Fatah ingin mensosialisasikan dan mengajak para Abi dan Umi sekalian. Insyaallah Lembaga Amil Zakat Darul Fatah didirikan dengan maksud untuk meningkatkan khidmat, untuk meningkatkan pelayanan Yayasan Darul Fatah kepada umat. Jadi
alhamdulillah kami saat ini bekerja sama dengan Dompet Duafa sebagai lembaga pengumpul zakat resmi berada di bawah naungan Dompet Duafa. Kami selaku MPZ, Mitra Pengelola Zakat Dompet Duafa. Jadi nantinya kalau Abi dan Umi menunaikan zakat, infak maupun sedekahnya melalui Las Darul Fatah, itu selain sah secara syar'i tentunya juga legal secara aturan kepemerintahan yang ada di Indonesia. Abi Umi sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mengajak kepada Abi dan Umi sekalian, kalau nanti Abi Umi sekalian ingin menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, maka Abi Umi sekalian bisa menyalurkannya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah, bisa melalui transfer, nanti rekeningnya akan ditampilkan di layar Abi Umi sekalian. Di sana ada rekening zakat, kemudian ada rekening infak, dan juga ada rekening tematik. Nah, jadi Umi dan Abi bisa menunaikan zakat dan infak melalui rekening yang sudah tersedia. Abi dan Umi juga bisa mengunjungi langsung website kami di www.lazdf.com. Nah, nanti di sana ada kalkulator zakatnya. Abi Umi bisa menghitung harta kekayaan, apakah sudah mencapai nisab. Kemudian juga bisa langsung mengklik tombol untuk menunaikan zakat, langsung terhubung dengan admin lembaga amil zakat Darul Fatah. Kemudian tematik ini apa Ustadz? Kok ada ada rekening tematik. Nah, rekening tematik ini Umi kita pisahkan juga karena ini memang rekening-rekening yang dikhususkan untuk campaign tema-tema tertentu. Nah, contohnya kemarin yang sudah sempat kita jalankan, yang sudah bergulir, yaitu pada saat awal mungkin di antara Abi dan Umi juga banyak yang ikut bergabung sudah di program yang pertama, yaitu program Peduli Corona. Sebelumnya Abi Umi sekalian, kita bantu para masyarakat sekitar, beberapa masjid untuk mendapatkan bantuan untuk keluarga yang terdampak corona, kemudian para pekerja bangunan yang memang tidak bisa libur dan harus tetap bekerja, kita kasih paket-paket pencegahan. Kemudian juga masjid kita kasih paket-paket untuk sterilisasi. Nah, sedangkan campaign tematik kita yang sedang berjalan saat ini, dan mungkin campaignnya juga sudah disebar di grup Abi Umi sekalian dari Sekolah Quran Darul Fatah, yaitu campaign untuk pengadaan ambulan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, sampai tadi malam, per 12 Februari 2021 sudah terhimpun sebesar Rp44.180.120 dari total dana yang dibutuhkan untuk pembelian ambulan, sekaligus nanti fasilitasnya, karoseri, kemudian juga pembuatan garasinya, dan juga nanti pembentukan tim pemulasaran jenazahnya. Itu kurang lebih dana yang dibutuhkan adalah 275 juta, dan alhamdulillah artinya sudah tercapai kurang lebih 16% dari total 275 juta dana yang dibutuhkan untuk pengadaan ambulan ini. Abi dan Umi sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saat Abi dan Umi menunaikan infak pengadaan ambulan ini, Lembaga Amil Zakat Darul Fatah juga memfasilitasi bagi nanti kalau ada para jamaah Darul Fatah, termasuk para pengurus juga sudah banyak yang daftar, bahwasanya boleh memberikan wasiat yang insya Allah akan dicatat oleh Lembaga Amil Zakat Darul Fatah. Oh Ustadz, kalau saya meninggal, saya ingin nanti diurus oleh Darul Fatah. Nah, boleh ya, boleh. Jadi kita selain menyediakan ambulan, kita juga menyediakan tim pemulasaran jenazah yang insya Allah sesuai dengan syariat, kemudian juga langsung di bawah bimbingan Ustadz Hafiz Suyanto LC. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Lembaga Amil Zakat Darul Fatah nanti ingin mengajak para jamaah sekalian untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, termasuk nanti infak untuk ambulan melalui Lembaga Amil Zakat Darul Fatah. Dan kami sangat terbuka sekali, nanti selain bisa melalui transfer, juga Abi dan Umi sekalian bisa langsung datang ke kantor
yang saat ini kantornya di kantor yang berada di seberang Masjid Darul Fatah. Kantor masih menjadi satu dengan kantor State. Nah, di sana nanti Abi dan Umi bisa memanfaatkan kesempatan donasi langsung ini dengan mengajak putra-putri Abi Umi sekalian. Jadi selain Abi dan Umi menunaikan kewajiban zakatnya, kemudian menunaikan infak dan sedekahnya, Abi dan Umi juga sekaligus mengajak anak-anak dalam rangka mengajarkan kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dermawan, dan juga memahami kewajiban-kewajibannya, baik itu zakat maupun sunnah-sunnahnya, yaitu infak dan sedekah. Abi dan Umi sekalian, sekian yang dapat Anda sampaikan dalam rangka sosialisasi Lembaga Amil Zakat Darul Fatah. Mudah-mudahan Umi dan Abi sekalian bisa berpartisipasi, terutama dalam program yang saat ini sedang berjalan, yaitu pengadaan ambulan Yayasan Darul Fatah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Jika ada yang salah, Anda mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ummahat, dengan selesainya sosialisasi tersebut, maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mohon doa, dukungan dan kerjasamanya untuk kami Sekolah Quran Darul Fatah dalam mengemban amanah dari para umi untuk mewujudkan generasi Quran. Mohon jadikan kami tim atau keluarga agar apapun perbaikan yang Umi sampaikan dapat kami usahakan untuk mewujudkannya. Semoga kami dapat menjadi ortu ideologi sesuai dengan ajaran Islam. Insya Allah kami akan terus menikmati proses ini untuk terus dapat membersamai dalam setiap waktu dan kondisi. Kami selaku pemandu acara, maksud hati ingin menyusun kata yang indah dan rapi tanpa celah, namun apalah daya, kami manusia biasa. Salah dan khilaf sudah pasti ada, karenanya seluas langit membentang, sejauh mata memandang, setinggi gunung menjulang dan sedalam lautan menjurang, kami memohon maaf dengan hati yang lapang. Akhirun minna, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakis Al-Hazen, alumni SMP Quran Darul Fatah angkatan 3. Sekarang belajar di Mahat Bu'us Al-Azhar, Mesir. Saya bersyukur pernah belajar di SMP Quran Darul Fatah karena di situ saya dapat basic bahasa Arab, mulai dari konsep di pelajarannya sampai praktek keseharian. Terus juga hafalan Quran yang terstruktur, pun gak kalah dengan pelajaran diniyahnya, pelajaran-pelajaran agama, sama pelajaran-pelajaran eksaknya juga. Dan saya pikir Darul Fatah adalah tempat paling cocok buat yang ingin menguasai bahasa Arab dan juga hafal Quran, menguasai pelajaran diniyah maupun pelajaran umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakis Al-Hazen, alumni SMP Quran Darul Fatah angkatan 3. Sekarang belajar di Mahat Bu'us Al-Azhar, Mesir. Saya bersyukur pernah belajar di SMP Quran Darul Fatah karena di situ saya dapat basic bahasa Arab, mulai dari konsep di pelajarannya sampai praktek keseharian.
terus juga hafalan Quran yang terstruktur, pun gak kalah dengan pelajaran diniyahnya, pelajaran-pelajaran agama, sama pelajaran-pelajaran eksaknya juga. Dan saya pikir Darul Fatah adalah tempat paling cocok buat yang ingin menguasai bahasa Arab dan juga hafal Quran, menguasai pelajaran diniyah maupun pelajaran umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.